فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات أكرمني وأكرمكم الله. Kembali kita mengkaji kajian kitab Al-Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Pondasi-pondasi dasar yang bermanfaat dalam materi pengesahan Allah, pemahaman ibadah serta ideologi, sebuah karya tulis dari guru kami Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Langsung kita akan ambil materi yang berikutnya. Kalau ada catatan ini, catatan di depan kita ini, poin yang ke-39. Kata sang penulis At-Tasi'u was-Salasu, poin yang ke-39, fa'idah qila laka, apabila dikatakan kepada engkau, apabila ditanyakan kepada engkau, hal lillahi asma'un wa sifatun. Nah, hal lillahi asma'un wa sifatun. Apakah Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat? Ini bukan materinya, ini untuk pertanyaan, apakah Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat? Faqul, maka katakanlah, na'am lahu asma'un wa sifatun taliku bi jalalihi. Iya, betul. Dia, yakni Allah, memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungannya. Yang sesuai dengan keagungan. Arti dari poin ini bahwasanya kita meyakini dan mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan memiliki sifat. Nah, maka memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat. Akan ada landasan hukumnya berkaitan dengan hal tersebut. Dan maksud dari pembawaan bab ini penting dalam materi akidah, bahwa hendaknya memberikan nama kepada Allah apa yang Allah berikan nama kepada dirinya, serta memberikan nama kepada Allah apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikan nama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian secara otomatis juga bahwa tidak boleh memberikan nama kepada Allah sesuatu yang Allah tidak berikan nama kepada dirinya, serta tidak boleh memberikan nama kepada Allah apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berikan nama kepada Allah. Artinya Allah punya nama dan Allah punya sifat yang juga ada aturan lainnya di dalamnya. Karena terkadang sebagian kita mendengar bahwasanya mereka memberikan nama kepada Allah, memberikan sifat kepada Allah sesuatu yang Allah tidak berikan nama atau tidak memberikan sifat kepada dirinya. Contoh kecil misalnya, nah, kaum Nasara memberikan nama atau julukan kepada Allah dengan nama Bapa. Artinya mereka mengatakan kalau misalnya Allah punya anak, yakni Nabi Isa, maka mereka memberikan nama kepada Allah dengan nama Bapa. Nah, ini bukan nama Allah. Ini bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menafikan nama dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang musyrik ketika Nabi SAW melakukan perjanjian perdamaian dengan orang-orang musyrik kufar Quraisy. Kemudian dari isi perjanjian tersebut yang ditulis oleh juru tulis Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, orang musyrik mengingkari nama Ar-Rahman. Mereka katakan, kami tidak kenal siapa itu Ar-Rahman. Tulis saja Bismillah dengan nama Allah. Kami tidak mau nama Ar-Rahman, Ar-Rahim di belakang. Kami tidak kenal siapa itu Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahim. Orang musyrik mengingkari nama Ar-Rahman. Orang musyrik mengingkari nama Ar-Rahim. Musyrik kufar Quraisy. Artinya ini semuanya dalam menetapkan dan menafikan. Nah, ada aturan mainnya. Akan datang nanti landasan hukumnya. Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat yang Allah berikan nama dan berikan sifat kepadanya, dan apa yang Rasul SAW berikan nama dan berikan sifat kepada Allah. Serta Allah menafikan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana Rasul SAW menafikan nama dan sifat bagi Allah. Contoh kecil datang dalam pembuka ayat yang terkenal dalam Al-Quranul Karim, namanya ayat kursi. Di pembuka ayat tersebut terdapat penetapan sekaligus penafian. Kata Subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wala nawm. Allah Subhanahu dalam ayat kursi. Siapa dia? La ilaha illa huwa. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dua. Kemudian menetapkan dua nama. Pertama, Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah adalah yang zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Al-Qayyum, zat yang maha tegak berdiri, yang lainnya butuh kepadanya. Penetapan dua nama, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha tegak berdiri. Kemudian datang penafian, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Dia tidak tersentuh oleh rasa ngantuk dan juga tidak tidur. Nah, dalam ayat yang singkat ini terdapat penetapan nama dan sifat Allah, sekaligus terdapat penafian akan sifat Allah. Allah hidup, kesempurnaan hidup Allah, tidak tidur, tidak juga terserang rasa ngantuk. Nah, ini contoh kecil berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu. Kita masuk pada landasan hukumnya, kata sang penulis Syekh Yahya ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah taala. Wa dalilu qaulullah taala, landasan hukumnya adalah perkataan Allah yang maha tinggi. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nah, milik Allah lah nama-nama yang baik, maka serulah dia dengannya. Seru Allah dengannya artinya adalah mau berdoa, mau memanggil, mau menyebut, gunakan nama-nama Allah yang husna. Jangan gunakan nama selain Allah yang husna. Nah, jadi nama Allah disifati dengan husna. Kemudian apa? Kaidah bahwasanya nama Allah tersebut dikategorikan husna, ini penting untuk kita ketahui. Karena terkadang sebagian orang memberikan nama kepada Allah, namun ternyata nama tersebut husna. Makanya tidak boleh kita menyuruh Allah dengan nama tersebut. Kaidah nama tersebut adalah husna ada pada beberapa hal ini. Paling pertama, nama Allah Al-Husna adalah pertama nama yang diambil dari lafaz Al-Quran. Dari lafaz Al-Quran. Ketika Al-Quran menerangkan tentang nama Allah, ketika Al-Quran menerangkan tentang sifat Allah, berarti nama yang terdapat di Al-Quran, nama yang terdapat atau sifat yang terdapat di Al-Quran, itu adalah Al-Husna. Boleh kita menyuruh Allah, memanggil Allah, dengannya, dengan nama tersebut. Kemudian kaidah tentang nama tersebut adalah husna juga adalah apa yang terdapat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terdapat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nama Allah. Kemudian yang ketiga, selain apa yang telah kita sebutkan depan, bahwasanya diambil dari lafaz Al-Quran, diambil dari lafaz As-Sunnah, kemudian adalah nama berbahasa Arab. Artinya, selain bahasa Arab, meskipun itu adalah nama mungkin yang ditilakan kepada Allah, tapi bisa jadi tidak husna. Karena nama Allah Al-Husna dilihat bukan cuma dari sekedar lafaz saja, bahkan juga dilihat dari sisi makna. Lafaz dan makna husna saling mendukung. Nama dan sifat Allah dikatakan tersebut adalah nama husna. Berikutnya, wa qauluhu, dan dasar hukum berikutnya adalah walillahil matsalul a'la wa huwal azizul hakim. Kalau yang pertama tadi di atas nama, kalau ini sifat. Dan milik dialah, yakni milik Allah, al-matsalul a'la, sifat-sifat yang tinggi. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa serta maha bijaksana. Nah, maha perkasa serta maha bijaksana. Nah, dua ayat pertama berkaitan dengan yang pertama Allah, nama Allah husna, yang kedua adalah sifat Allah yang tinggi.
Ya. Wa qala ta'ala lana sabaqum yang ketiga masih dalam Al-Qur'an. Sebelum kita masuk juga membacakan dalil dari hadis. Kali ini masih dari Al-Qur'an. Wa qala ta'ala kata Allah yang Maha Tinggi, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Satu dalil ini berisikan 3 ayat. Nah, berisikan 4 ayat maksud kami dari surat Al-Ikhlas ke semuanya. Keseluruhan ayat mengandung di dalamnya nama sekaligus sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Qul katakanlah Muhammad, huwa Allahu ahad. Nama Allah di antaranya adalah Allah dan Al-Ahad, Maha Satu, Maha Tunggal. Nah, ini nama. Allahu Samad, di antara nama Allah juga adalah As-Samad. Ini tempat bersandarnya seluruh makhluk, tempat kembali seluruh makhluk. Kemudian Allah datangkan dengan beberapa sifat setelah itu. Lam yalid wa lam yulad. Di antara sifat Allah adalah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Nanti Allah tidak punya anak, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Maha Tunggal, Maha Satu. Ini keterangan tambahan dari nama Allah Al-Ahad. Allah Maha Tunggal, Maha Satu. Tunggal, ketunggalan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, kesendirian Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah Allah tidak punya anak keturunan, tidak juga punya pasangan hidup dari istri, dan tidak juga punya bapak atau orang tua. Maha Tunggal. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada juga yang serupa dengan Allah. Kufu. Artinya tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sebanding. Nah, jadi dari satu surat penuh, surat Al-Ikhlas, di dalamnya terdapat 4 ayat sekaligus terkandung nama dan juga sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas ini. Kali ini beliau akan sebutkan kepada kita berupa dalil dari hadis. Kalau 3 ayat yang pertama dari Al-Qur'an, kali ini dari hadis. Wa fi sahihain min hadits Aisyah radhiyallahu anha, dan dalam sahihain ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan hadis Aisyah semoga Allah meridainya bahwa anna rajulan qala li'annaha sifatur rahman fa aqarrahu Rasulullah sallallahu alaihi ala dzalik. Nah, sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Hadis Aisyah bahwasanya seorang mengatakan bahwasanya karena dia adalah sifat bagi Ar-Rahman, ini sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui akan hal tersebut. Hadis ini memiliki alur cerita. Bahwasanya hadis dari Aisyah sesuai dengan apa yang boleh sebutkan, redaksi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwasanya beberapa rombongan perjalanan safar pernah melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pemimpin mereka, amir safar mereka. Ketika dijuluki amir berarti dia adalah pemimpin, baik itu dalam perjalanan ataupun dalam salat jamaah. Nah, dia amir. Dikeluhkan kepada Nabi SAW bahwasanya setiap kali dia memimpin sholat di dalam safar, perjalanan safarnya. Nah, setiap kali dia memimpin dia memimpin sholat dalam perjalanan safarnya, dia selalu menutup rakaat terakhir dari sholat jamaah mereka dengan membaca Qul huwallahu ahad. Nah, setiap sholat jamaah dan perjalanan safar mereka pada rakaat terakhir dia selalu menutup dengan membaca surat Qul huwallahu ahad. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan untuk memanggil dia. Orang tersebut ingin ditanya apa alasannya. Ketika dia didatangkan, orang tersebut ditanya oleh Nabi SAW, nah, kenapa kau melakukan hal tersebut? Yakni engkau setiap kali melakukan perjalanan safar, kemudian engkau memimpin sholat jamaah, rakaat terakhir dari setiap sholat pada perjalanan safar yang engkau pimpin, nah, engkau menutup dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dia memberikan jawaban bahwasanya li'annahu sifatur rahman. Nah, li'annahu sifatur rahman wa ana uhibbuh. Ya, karena itu adalah Qul huwallahu ahad adalah tentang menerangkan sifat-sifat Allah, sifat Ar-Rahman. Dan aku senang membaca surat yang terdapat sifat Ar-Rahman. Nah, akhirnya kata Nabi SAW menyetujui perbuatan dia sambil berkata, nah, fa'akhbirhu annallaha yuhibbuh. Beritahukanlah kepada dia bahwasanya Allah cinta kepada dia sebagaimana dia cinta kepada surat ini.
Nah, karena dia cinta kepada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, buah hasil dari kecintaan tersebut Allah pun cinta kepada dia. Artinya ini disetujui oleh Nabi SAW ungkapan orang ini surat Al-Ikhlas adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, keterkaitan kisah ini yang sang penulis bawakan kepada kita Syekh Yahya, hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya surat Al-Ikhlas menerangkan tentang sifat Allah, sifat ketunggalan Allah, sifat keesaan Allah yang tidak beranak, tidak pula diperanakan. Nah, setelah beliau selesai menyebutkan landasan hukum tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang diambil dari 3 ayat serta 1 hadis, kali ini berbuahkan kepada kita satu materi lain berupa kata penulis masih berpunya sama. Wa asma'ullahi azza wa jalla ghairu mahsuratin bi adadin ma'lumin lana. Nah, dan nama-nama Allah azza wa jalla tidak terbatas dengan jumlah yang kita ketahui. Artinya, sebagian orang mengambil dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Itu saja yang mereka tetapkan. Itu saja yang mereka tetapkan. Nah, betul hadisnya berbunyi kata Nabi SAW, Inna lillahi mi'atasmin tis'atan wa tis'in mi'atasmin illa wahidah tis'atan wa tis'in. Kita ulangi bunyi hadisnya kata Rasulullah SAW, Inna lillahi mi'atasmin illa wahidah tis'atan wa tis'in. Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 nama kecuali satu, yaitu 99. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang mencakupinya dia akan masuk ke dalam surga. Jadi berdasarkan hadis ini sebagai mereka mengatakan bahwasanya Allah cuma memiliki 99 nama saja, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, namun akan datang pembawaan landasan hukum dari Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang lebih daripada itu. Lebih daripada 99 nama. Nah, lebih daripada 99 nama. Dengan dalil di bawah ini. Kita ulangi, materi yang sedang kita bahas adalah berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, memiliki nama yang tidak terbatas sepengetahuan kita sebagai umat manusia. Lebih daripada itu nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, liqauli Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhsi sana'an 'alaika. Nah, la uhsi sana'an 'alaika. Adalah hadis anta kama asnaita 'ala nafsi. La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Artinya ini adalah doa yang panjang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bacakan selengkapnya. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, bunyi doanya yang panjang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatik. Wa asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Dan seterusnya, masih panjang doanya. Isinya tentang pujian-pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya dari doa ini bahwasanya, ya Allah, aku memuji Engkau, kepada Engkau segala pujian yang pantas. Nah, sesuai dengan keagungan wajah Engkau dan agungnya kerajaan Engkau. Pujian Engkau sebanyak jumlah makhluk ciptaan Engkau. Nah, dan seterusnya pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka an la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, satu-satunya tidak ada sekutu bagi Engkau. Aku tidak membatasi jumlah pujian kepada Engkau. Engkau sebagaimana yang Engkau puji diri Engkau sendiri. Nah, maksud dari perkataan la uhsi thana'an 'alaika. Nah, la uhsi thana'an 'alaika. Aku tidak membatasi pujian kepada Engkau. Nah, aku tidak membatasi pujian kepada Engkau. Artinya,
apa yang kita ketahui berupa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mungkin sepengetahuan kita dari Al-Qur'an dan hadis sebagaimana mereka mengumpulkan jumlah 99. Ada nama Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada itu karena tidak terbatas dari hadis ini. Lebih jelasnya lagi datang juga sebuah hadis dari kalau kita selesaikan dulu hadis ini, akhrajahu Muslim min hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini riwayat Imam Muslim dari sahabat Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Nah, hadisnya riwayat Imam Muslim dari sahabat Aisyah. Nah, datang sebuah hadis juga dari riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada alur cerita bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan umat manusia di satu titik di padang mahsyar. Nah, kemudian matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Dalam hadis disebutkan dengan jarak 1 mil. Didekatkan kepada umat manusia sedekat-dekatnya. Akhirnya manusia pada hari tersebut tenggelam dikarenakan keringat yang mengucur disebabkan matahari yang didekatkan kepada umat manusia sedekat-dekatnya. Nah, akhirnya Nabi SAW tampil untuk menyelamatkan umat manusia. Ketika itu Nabi SAW datang ke Arsy, kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah untuk disegerakan penghitungan amalan di padang mahsyar dengan perantara menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah disebut oleh siapapun di kehidupan dunia. Artinya nama Allah dan sifat Allah disebutkan oleh Nabi SAW di momentum tersebut. Nah, yang belum pernah terdengar, belum pernah diucapkan oleh lisan makhluk manapun. Memberikan kepada kita bahwasanya penguat akan kisah atau penguat akan apa yang ada di depan kita ini, bahwasanya ada nama Allah, ada sifat Allah yang belum pernah terdengar sama sekali oleh manusia di kehidupan dunia. Hari itu pada hari kiamat di padang mahsyar, Nabi SAW menyebutkannya. Nabi SAW menyeru Allah dengannya, menunjukkan kepada kita sebagai bentuk penguatan akan apa yang beliau bawakan, bahwa ada nama Allah, ada sifat Allah yang belum kita ketahui. Nah, mungkin di kehidupan dunia ada sekitar 99 nama. Hanya saja, tapi barakallahu fikum jami'an, ada nama yang lain dan sifat yang lain belum kita ketahui. Makanya sebagai tambahan, kalau kita lihat dari cetakan yang ada di depan kita ini, sekian kali merevisi cetakan ini karena buku ini sudah berkali-kali dicetak. Nah, pada lembaran akhir dari buku ini, lembaran akhir setelah sang penulis bawakan mungkin sekitar 90-an poin, kemudian di akhir beliau menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang perhatikan lebih daripada 99. Sang penulis sendiri menyebutkan ada sekitar 109 nama. 109 nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhir lembaran buku Mubadi' Mufidah terkhususnya cetakan ini, sang penulis bawakan nama-nama Allah sebagai bentuk pembuktian bahwa Allah memiliki nama yang lebih daripada 99 nama. Nah, ada 109. Sebagai mereka lagi seperti Imam Al-Baihaqi menetapkan ada sekitar 111-an. 118, ada juga menetapkan 120 nama Allah Subhanahu wa taala. Intinya ini semakin disepakati oleh para ulama ahlu sunnah bahwasanya Allah memiliki lebih daripada 99 nama. Dan Syekh Yahya mencoba untuk membuktikan hal tersebut. Beliau kumpulkan nama Allah yang sempat beliau kumpulkan, baik itu dari lafaz Al-Quran dan juga lafaz hadis, terdapat 109 nama. Nah, kemudian beliau saksikan sendiri, lihat sendiri di bagian akhir dari buku ini, beliau membawakan dari masing-masing nama dan sifat tersebut landasan hukum, baik itu berupa Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan penggabungan antara hadis yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 99 nama? Ya, tadi kita bacakan hadisnya Abu Hurairah dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bunyi hadisnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi mi'atasmin tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhala jannah. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 99 nama atau 100 kurang 1 nama. Barang siapa yang mencakupinya, dia akan masuk ke dalam surga. Makna hadis ini bahwasanya barang siapa yang mampu untuk mengetahui, memahami, menghafal kalau bisa, kemudian merealisasikan dalam bentuk keseharian dia, kehidupan keseharian dia, dari 99 nama tersebut, dia akan masuk ke dalam surga. Artinya, dia meyakini bahwasanya Allah memiliki nama Al-Basir, Maha Melihat. Dia meyakini bahwasanya Allah melihat dia, yang membuat dia untuk tidak mengamalkan amal maksiat sekecil apapun.
Dia meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami', Maha mendengar, dan dia mengetahui, meyakini bahwasanya Allah Maha mendengar. Sekecil apapun perbuatan buruk dia yang diucapkan dengan lisan dia, Allah pasti mendengar, dan dia merealisasikan dalam bentuk keseharian dia. Dia tidak mau mengucapkan kata-kata yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha mendengar. Ya, artinya dari 99 nama tersebut, dengan jumlah 99 nama, kalau dia bisa mengamalkannya, nah, dia akan masuk ke dalam surga sesuai dengan janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti hadis tersebut terdapat pembatasan hanya 99 nama saja, bahkan nama Allah lebih daripada itu dari 6 kajian yang barusan kita sebutkan serta dalil-dalilnya. Barakallahu fikum jami'an. Nah, kesimpulan dari bab ini yang ke-39, ikhwanil karam wa akhwatil karimat, akhramani wa akramakumullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Bagaimana sikap kita dalam mengamalkan satu akidah ini? Kita mengamalkan dalam bentuk tidak kita berikan nama kepada Allah kecuali apa yang Allah berikan nama kepada dirinya dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan nama kepada diri Allah, serta kita tidak nafikan dari Allah nama yang Allah Subhanahu wa taala tidak nafikan, dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak nafikan dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sederhananya pada kesimpulan akhir dari pelajaran ini, barakallahu fikum jami'an. Nah, mungkin cukup apa yang telah kita kaji pada pertemuan kita di sore hari ini, satu poin saja. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mengambil masih berkaitan dengan materi akidah tentang ilmu gaib pada poin selanjutnya pada lain waktu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.